Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Akan Ada Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Misteri Pembantuku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Akan Ada Misteri, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Akan Ada Misteri. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So, get ready to be haunted. Ya sudah, sana ke belakang, nyuci kek atau masak kek. Marni hanya mengangguk lalu dia melangkahkan kaki ke dapur. Malam yang dingin membuatku harus berkali-kali ke kamar mandi. Setiap lewat depan kamar Marni, samar-samar aku mencium aroma bunga bercampur dengan aroma anyir darah. Aku sampai harus menutup hidung karena tak tahan dengan aroma aneh seperti itu. Selesai buang hajat, aku keluar dan berniat untuk masuk ke kamar. Namun aku urung melakukannya karena mendengar suara gaduh di halaman belakang rumah. Aku yang penasaran akhirnya mengintip dengan membuka pintu belakang sedikit demi sedikit. Ternyata di belakang rumah ada 3 anak sedang berjongkok di dekat tembok pembatas. Entah mereka sedang apa, tapi terlihat seperti sedang bermain. Tapi bukankah ini tengah malam? Lalu kenapa bisa ada anak-anak di halaman belakang rumahku? Aku pun memutuskan untuk keluar rumah dan menegur anak-anak tersebut. Hari sudah semakin larut. Mereka seharusnya ada di rumah dan tidur. Heran, apakah orang tua mereka tidak mencari? Hei, anak-anak, teriakku pelan. Ketiga anak itu diam, lalu berdiri dengan bersamaan. Mendadak aku ingat dengan kejadian saat di lapangan, saat aku melihat Nanang dan Angeline dalam wujud seram. Seketika kakiku jadi bergetar dan lemas. Ketiga anak itu menoleh ke arahku, tubuhku semakin beku. Ketiga anak itu tak memiliki bola mata dan keluar darah dari lubang di matanya itu. Mereka sama-sama diam, lalu menggerakkan bibirnya bersamaan. "Tolong kami." Mereka bergerak mendekat. Dengan langkah bergetar aku mundur. "Tolong kami, tolong kami, tolong kami." Mereka terus berucap hal yang sama. Tolong apa? Apakah ketiga anak itu hilang dan itu sudah meninggal? Di teriakan terakhir mereka mendadak jadi abu lalu hilang tersapu oleh angin. "Melda?" Aku menoleh dan mendapati suamiku berdiri di belakangku dengan tatapan aneh. Seketika tubuhku lemas dan hampir jatuh. Beruntung Mas Irwan cepat menangkap tubuh ini sehingga tidak jatuh ke tanah. "Kamu kenapa, Mel?" Aku mencoba untuk tetap terjaga. Namun rasa pusing di kepala membuatku tak tahan lagi. Aku pun pingsan. Aroma kayu putih yang menyengat membuatku perlahan membuka mata. Di sebelahku Mas Irwan sibuk mengoleskan kayu putih ke tubuhku. Di ujung ranjang ibu mertua sibuk menggosok telapak kakiku. Mereka berdua belum menyadari jika aku sudah siuman. Apa tidak sebaiknya kita bawa Melda ke rumah sakit? Akhir-akhir ini istrimu sering banget pingsan. "Jangan, Bu. Aku takut gak bisa menjaganya kalau di rumah sakit. Di rumah sakit kan ada suster. Atau nanti biar ibu yang jaga Melda, kamu jaga Intan." Aku mendengar hela nafas panjang suamiku. Apakah Intan sedang sakit sehingga harus dijaga? Pelaku penculikan anak-anak apakah belum diketahui siapa, Wan? "Belum, Bu. Polisi masih mencari tahu. Maka dari itu kita harus menjaga Intan. Karena anak-anak yang hilang itu menghilang saat tengah terlelap." Mereka lalu diam. Aku menggerakkan tangan. "Kamu sudah sadar, sayang?" "Syukurlah. Akhirnya kamu sadar juga, Mel." "Memangnya aku kenapa, Mas?" "Bu, harusnya kami yang tanya. Kamu kenapa bisa pingsan di halaman belakang rumah?" Aku lihat hantu, Mas." "Bu, hantu?" "Iya, hantu anak kecil yang mirip dengan ketiga anak yang hilang." Ibu dan Mas Irwan saling pandang.
Lalu tiba-tiba Mas Irwan keluar dari kamar dengan tergesa. "Mas Irwan, kenapa, Bu?" "Kamu tunggu dulu di sini ya. Ibu nyusul Irwan dulu." Tanpa menjawab pertanyaanku, ibu ikut keluar kamar dengan tergesa. Aku bangkit perlahan dan dengan tertatih ikut keluar kamar. "Intan, Intan!" teriak Mas Irwan. "Intan, di mana kamu, Nak?" Ibu mertua ikut teriak. Mereka mencari Intan di ruang tamu dan dapur, lalu di kamar ibu mertua, dan terakhir di kamar Marni. "Loh, kemana Marni?" Ibu mertua semakin panik. "Ada apa ini sebenarnya? Kenapa kalian panik? Lalu di mana Intan?" Tangan Mas Irwan yang hendak membuka pintu terhenti. Dia memandangku sejenak, lalu beralih memandang ibu mertua. "Katakan saja, Wan. Melda berhak tahu juga. Tapi Bu..." "Intan hilang, Mel," jawab Mas Irwan lirih. "Hilang? Bagaimana bisa? Tadi saat kamu pingsan, aku membawamu ke kamar. Intan terbangun dan ibu membawa Intan ke kamarnya supaya tidak takut karena melihatmu pingsan. Lalu kami berusaha menyadarkanmu dan meninggalkan Intan bersama Marni. Apa jangan-jangan selama ini Marni pelakunya?" Aku berteriak memanggil nama Intan. Tingginya semak belukar membuat aku harus mengeluarkan tenaga ekstra. Dengan susah payah aku menyebak semak dan kembali berjalan, entah sudah berapa lama aku ada di sini. Gelap dan sepi. Hanya ada suara jangkrik dan ngengat yang saling bersahutan. "Intan, Intan!" Aku terdiam. Jika diperhatikan, ini adalah hutan yang berada jauh di belakang rumahku. Aku pernah sekali kemari ketika mencari Cici, kucing kesayanganku dulu saat aku masih remaja. Lalu kenapa tiba-tiba aku ada di sini? "Ibu, Ibu!" Suara Intan menggema di setiap sudut. Aku menengok ke segala arah, mencari sosok putri kecilku. Tiba-tiba aku teringat saat pertama kali Intan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Oke, kita flashback. Suara tangis bayi menggema di ruangan tempatku dirawat setelah melahirkan. Aku terpaksa melahirkan secara sesar karena bayi dalam perutku mulai minim pergerakan. Dokter yang khawatir memintaku untuk segera melakukan operasi di usia kandungan yang masih 8 bulan. Sakitnya perut yang dibelah mendadak hilang saat suara tangis bayi terdengar. Bayi mungil itu terlihat lebih kecil dari ukuran bayi normal. Namun aku tetap bahagia karena melahirkan putriku dengan selamat dan tak kurang satu apapun. Ibu mertua membawa bayi itu padaku. Sejenak aku terdiam melihat bayi yang sepertinya sudah bertambah ukuran. "Melda, ini susuin dulu bayimu. Dia nangis terus." "Ayo sayang, kasihan itu bayimu, dia pasti lapar." Aku terdiam menatap bayi mungil tersebut. Entah kenapa aku merasa ada yang berbeda. Mungkin hanya perasaanku saja. Tidak mungkin kan suami dan ibu mertuaku membawa bayi yang salah. Tapi apa, Mel? Cepetan, itu nangis terus bayinya. Aku malu, Bu. Ibu mertua ikut memandang putranya itu lalu tertawa. "Ya ampun Melda, Irwan kan suamimu, masa malu sih?" Ibu mertua lalu mendorong Mas Irwan keluar kamar. "Aku mau lihat, Bu." Lihat. "Kamu kan udah sering lihat. Sana keluar, atau anakmu kelaparan nanti." Iya Bu." Lalu setelah Mas Irwan keluar, baru aku mengasihi putriku. Flashback off. Aku masih menyibak semak untuk mencari sumber suara Intan yang terus memanggilku. Semakin masuk, suasana semakin gelap. Tiba-tiba aku melihat ada sebuah gubuk di tengah hutan. Gubuk itu terlihat sangat rapuh. Aku hendak menghampiri gubuk itu, namun tiba-tiba kakiku tak bisa bergerak. Aku pun melihat ke bawah, dan terkejutnya aku saat melihat tangan-tangan kecil pucat memegangi kakiku. Aku hendak melepaskan tangan-tangan itu, tetapi tiba-tiba ada tangan lain yang memegangi kedua tanganku. Lepaskan aku!" Salah satu tangan yang memegangi kaki lepas. Kini tangan itu menutup mulutku hingga aku tak bisa berteriak. Aku menggelengkan kepala supaya tangan itu lepas, namun tangan tersebut justru semakin kuat. Aku merasakan perih di kaki dan tanganku.
Rupanya kuku-kuku dari tangan seram itu menancap di kulit sehingga menimbulkan luka. Aku semakin mencoba berontak, namun lagi-lagi sepasang tangan menutup mataku. Kini aku tak bisa bergerak, tak bisa berteriak, dan tak bisa melihat. Rasa perih dan sakit terasa di sekujur tubuh. Dalam kegelapan itu, aku melihat sosok Sum yang pernah hadir dalam mimpi. Sosok yang dibuli dan diperkosa oleh kawan-kawannya lalu tubuhnya dibuang ke sungai. Aku melihat Sum berjongkok dan dikelilingi oleh para pembulinya. 2 remaja laki-laki dan 2 remaja perempuan. Tiba-tiba saja sosok pembuli itu berubah menjadi 2 pria dewasa dan 2 wanita dewasa. Mereka masih tertawa menertawakan Sum yang duduk di tanah. Keempat pembuli itu tiba-tiba berteriak histeris seraya memegangi kepala. Mereka meraung dan meratap di depan Sum yang kini berubah jadi wanita dewasa. Sum perlahan bangun dengan posisi badan membelakangiku. Sementara keempat orang itu jatuh ke tanah dengan kondisi mengenaskan. Kepala dan tubuh mereka semua terpisah. Darah memercik ke segala arah, termasuk ke tubuh Sum. Perlahan Sum membalik tubuhnya ke arahku seraya tersenyum. Tidak, itu bukan Sum, tapi Marni. Angin yang mendadak bertiup sangat kencang, membuat daun kering yang bercampur dengan debu berterbangan. Lalu hanya gelap yang kulihat. Sayang, akhirnya kamu sadar juga. Intan mana, Mas? Apa dia sudah ketemu? Belum. Ibu kemana, Mas? Apa dia lapor ke polisi? Ibu ke rumah Hesti, sayang. Ngapain? Tadi warga menemukan Bu Hesti tewas di teras rumahnya. Sepertinya dia dirampok. Ibu ke sana untuk melayat. Apa? Bu Hesti tewas dengan mengenaskan, Mas? Iya. Kepala dan tubuhnya terpisah. Bagaimana kau bisa tahu? Aku melihatnya di mimpi. 4 orang. 4? Bu Hesti, Bu Siska, Pak Indra, dan Mas Irwan tiba-tiba bangkit dari ranjang. Dia begitu ketakutan. Enggak mungkin. Mas Irwan berlari keluar kamar. Sementara aku termenung memikirkan sesuatu. Dalam mimpiku ada 4 orang yang tewas dan mereka adalah pelaku pembulian. Mereka awalnya sama-sama kehilangan anak. Jika sekarang Intan juga hilang, apakah itu artinya Mas Irwan adalah salah satu dari pelaku pembulian tersebut? Dan itu berarti dia juga yang sudah menodai dan membuang jasad gadis malang itu ke sungai. Aku bangkit dari ranjang dan bergegas keluar untuk mencari Mas Irwan. Namun aku tak menemukan pria itu dimanapun. Aku keluar rumah dan melihat ibu mertua masuk ke dalam halaman rumah. Melda, kamu ngapain celingak-celinguk di situ? Ada apa? Mas Irwan mana, Bu? Aku harus bicara dengannya. Ibu mertua terkejut mendengar suaraku yang seperti membentak. Dia lalu meraih lengan dan memaksaku masuk rumah. Lepas, Bu. Aku harus mencari Mas Irwan. Dia harus menjelaskan semuanya padaku. Pelankan suaramu, Melda. Menjelaskan apa? Apa yang sudah Irwan perbuat? Mas Irwan, dia sudah memperkosa dan membunuh seorang gadis tak berdosa. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Seketika rasa panas menjalar membuatku meringis kesakitan. Jaga bicaramu, Melda. Atas dasar apa kamu menuduh anakku berbuat hal keji seperti itu? Aku melihatnya di mimpi, Bu. Mimpi? Jadi kamu menuduh anakku hanya karena mimpi? Mimpi itu seperti nyata, Bu. Aku melihatnya dengan jelas. Sepertinya kamu sudah gila, Melda. Gila kamu. Ibu mertua lalu beranjak masuk ke kamarnya dan membanting pintu dengan keras. Brak! Aku tak peduli dengan ibu mertua yang masuk ke kamarnya. Aku memilih keluar rumah dan mencari Mas Irwan. Namun sampai tengah hari, sosok pria yang mengisi hatiku itu tak kunjung terlihat. Hingga saat aku hendak masuk ke kamar, tiba-tiba Mas Irwan masuk ke rumah dengan tubuh lemas. Dari mana saja kamu, Mas? Pria itu hanya diam, sembari meraih air dalam kulkas dan meminumnya sampai tandas. Mas, jawab, kamu dari mana? Aku cari Intan. Intan? Terus di mana dia sekarang? Belum ketemu. Intan gak akan pernah ketemu, Mas. Dan itu semua karena kamu. Apa katamu? Gara-gara aku? Iya, semua gara-gara kamu dan teman-teman kamu itu. Semua ini terjadi karena dosa masa lalu kalian.
Dosa masa lalu? Dosa masa lalu apa maksudmu? Kau, Pak Indra, Hesti dan Sinta pernah membuli seorang anak bukan? Lalu kau dan Mas Indra melecehkannya dan membuang tubuhnya ke sungai. Aku, Pak Indra, Bu Hesti dan Bu Sinta. Iya. Melda, kamu jangan ngelantur. Mana mungkin aku bersama Pak Indra, Bu Hesti dan Bu Sinta, sementara aku dan mereka itu beda usia. Lagi pula aku tidak pernah melakukan hal sekeji seperti itu, Melda. Mas Irwan masuk ke kamar dan meninggalkanku sendirian. Iya ya, aku baru ingat jika Mas Irwan dan 3 orang itu terpaut usia 5 tahun lebih muda dari suamiku. Aku berlalu ke ruang tamu dan meletakkan bobot tubuhku ke sofa. Kalau bukan Mas Indra orang keempat itu, lalu siapa? Dan kenapa dia juga menculik Intan? Mendadak aku ingat wajah Sum di mimpiku itu berubah menjadi Marni. Iya, Marni. Sudah pasti jadi dalang. Dari semua ini pasti dia. Dia pasti sudah salah mengira jika suamiku ikut dalam perbuatan keji itu. Aku segera bangkit dan masuk ke kamar Marni. Aku mengacak kamar itu untuk mencari KTP yang pernah ditunjukkan kepada aku. Di KTP itu pasti ada alamat rumahnya. Setidaknya aku tahu rumahnya di desa. Siapa tahu dia membawa Intan ke sana. Tujuan pertamaku adalah lemari pakaian. Dia pasti meletakkan tasnya di sana. Namun saat aku membuka lemari, ternyata hanya ada pakaian saja. Tak ada apapun lagi di dalam lemari itu. Aku lalu membuka menyingkirkan bantal, guling, dan selimut dari ranjang. Lalu aku membuka spray. Kosong. Tak ada apapun di sana. Harus kemana lagi aku mencari? Dengan langkah gontai aku keluar dari kamar Marni. Namun sebelum keluar, sudut mataku melihat sebuah plastik hitam yang terselip di belakang lemari. Aku pun mendekat dan meraih plastik hitam itu. Dapat. Sebuah dompet hadiah dari toko emas itu kubuka perlahan. Pecahan uang 2.000 dan receh 500-an terlihat. Lalu, lihatlah apa yang sedang ku cari, yaitu KTP. Aku memindai KTP tersebut dan menemukan jika Marni tinggal di sebuah desa terpencil di Pati. Bergegas aku masukkan KTP itu ke kantong dan masuk ke kamarku sendiri. Dengan terburu-buru aku memasukkan pakaian ke dalam tas ransel. Tak lupa dompet berisi ATM, beberapa lembar uang dan obat-obatan. Kamu mau kemana, Mel? Tanya Mas Irwan sembari bangkit dari duduk di tepi ranjang. Mencari Intan. Kamu mau cari Intan kemana? Lagi pula aku sudah lapor ke polisi. Kalau nunggu polisi, aku yakin Intan sudah jadi mayat. Dengan tergesa aku memakai ransel dan bergegas keluar. Karena kurang hati-hati aku hampir menabrak ibu mertua. Loh, kamu kemana, Mel? Kok bawa-bawa ransel segala? Aku mau cari Intan, Bu. Cari Intan kemana? Lebih baik kita tunggu kabar dari polisi. Irwan sudah melaporkan kehilangan Intan di kantor polisi. Tapi sampai kapan kita menunggu, Bu? Ibu lihat Pak Indra, Bu Hesti, Bu Sinta. Apakah anak mereka ketemu? Tidak kan? Tapi kamu mau cari kemana, Mel? Kita nggak tahu Intan itu dibawa kemana sama penculik itu. Aku yakin kalau penculik itu Marni. Sekarang aku akan ke sana, ke desa tempat dia berasal, Bu. Ibu mertua melotot, begitu pula Mas Irwan. Dia langsung menghampiriku yang masih berdiri di dekat pintu kamar. Kamu mau ke desanya Marni? Iya, Mas. Pasti Intan dibawa kabur ke sana. Kalau begitu aku ikut. Mas Irwan hendak masuk ke kamar, namun aku meraih tangannya lebih dulu. Sebaiknya Mas Irwan di sini saja nemenin ibu. Sekalian jaga-jaga, siapa tahu Intan ditemukan oleh polisi dan dibawa kemari. Ya sudah. Berhati-hatilah dan bawa Intan pulang. Pasti, Mas. Ibu mertua mengusap lenganku. Dari sorot matanya aku bisa melihat kesedihan di sana. Kamu jaga diri baik-baik dan juga hati-hati. Semoga Intan cepat ketemu. Iya, Bu. Sejenak kami saling berpelukan, lalu aku segera keluar rumah dan menaiki sepeda motorku. Dalam perjalanan, motor tiba-tiba saja mati karena tak mengerti dengan apa yang terjadi pada motorku. Aku pun mendorongnya sampai ke bengkel. Kira-kira kenapa ya, Pak? Saya juga nggak tahu, Mbak. Semua dalam kondisi normal kok. Tapi kok nggak bisa nyala ya? Terus gimana ya, Pak? Saya harus pergi. Emang Mbak mau kemana? Saya harus keluar kota, Pak. Dan kalau bisa sebelum maghrib sampai sana. Gimana kalau Mbak naik kereta aja lah. Motornya biar di sini. Nanti kalau Mbak pulang lagi silakan diambil. Aku terdiam dan melirik Pak Rudi.
Dari wajah dan tutur katanya sih sepertinya Pak Rudi orang yang baik. Lagi pula aku harus segera sampai di Desa Marni sebelum maghrib. Ya sudah Pak, saya titip motornya di sini ya. Saya harus segera pergi. Setelah berpamitan pada Pak Rudi, aku segera menaiki angkot yang menuju ke stasiun. Semoga saja sesampainya di sana, aku bisa menemukan Intan. Stasiun nampak lenggang, hanya ada beberapa penumpang yang tengah menunggu sembari bermain ponsel. Sedikit aneh karena tak seperti hari biasanya yang selalu ramai, entah itu pagi, siang, ataupun sore. Saat tengah asyik melihat sekitar, mataku tertuju pada seorang anak perempuan di seberang rel. Anak perempuan itu sedang bermain boneka. Sesekali dia mengusap keringat yang ada di dahinya. Tunggu, sepertinya itu bukan keringat. Aku menyipitkan mata untuk memperjelas apa yang sedang kulihat. Namun tiba-tiba saja suara klakson kereta terdengar nyaring. Aku menoleh ke arah kiri, ke arah suara klakson itu berasal. Sebuah kereta melaju kencang. Aku melihat kembali ke arah anak perempuan itu. Bukannya minggir, anak itu justru berdiri di rel yang akan dilewati kereta tersebut. Hei, minggir! Aku berdiri dan mengibaskan tangan, memberi tanda pada anak itu untuk segera menghindar. Karena sudah semakin dekat, tetapi sepertinya anak itu tidak mendengarkan aku. Dia justru menunduk lalu berjongkok meraih sesuatu. Hei, pergi dari sana, ada kereta. Heran, kenapa beberapa orang yang bersama denganku menunggu kereta seolah tak peduli. Mereka semua sibuk dengan ponsel. Karena sudah hampir dekat, jika tak diselamatkan anak itu pasti tewas. Aku segera berlari menyeberangi rel untuk menyelamatkan anak tersebut. Namun beberapa langkah, tiba-tiba ada yang menarikku ke belakang, hingga aku jatuh terjerembab. Tepat setelah aku jatuh, kereta lewat lalu berhenti di depan sana. Mbak, udah gila ya? Kalau bunuh diri jangan di sini, teriak seseorang. Aku menoleh seorang perempuan berkacak pinggang sambil melotot ke arahku. Mendadak aku ingat dengan anak perempuan tadi. Anak tadi? Gimana dengan anak tadi? Aku segera bangkit dan berlari ke tempat anak perempuan tadi berjongkok. Tak terlihat ada darah ataupun cacaran tubuh. Perempuan yang tadi memelototiku mengekor di belakang. Hei, kamu cari apa? Anak perempuan? Kemana perempuan yang membawa boneka tadi? Apakah dia selamat? Dia baik-baik saja bukan? Anak perempuan yang mana? Dari tadi aku sama sekali tidak melihat anak perempuan. Jangan bohong. Jelas-jelas aku tadi melihatnya di sini. Sepertinya kau memang gila, Mbak. Perempuan galak itu berbalik lalu melangkah pergi. Aku masih bingung dengan anak perempuan yang tadi aku lihat. Saat tengah dalam kebingungan, lagi-lagi aku melihat anak perempuan tadi. Kini dia berdiri di antara kerumunan orang. Kok aneh ya? Bukankah tadi sepi? Perempuan galak itu masih berjalan menyeberang rel. Tiba-tiba saja kereta datang dan menyambar tubuh perempuan galak itu. Seketika darah memercik ke segala arah. Orang-orang berteriak ketakutan, dan aku hanya bisa terdiam mematung. Aku kembali menatap anak perempuan misterius tersebut. Dia tersenyum lalu berbalik badan dan menghilang. Dengan kaki gemetar, aku mendekat ke lokasi perempuan galak yang tersambar kereta tadi. Darah menggenang, potongan tangan tergeletak begitu saja di tanah. Beberapa meter kemudian, nampak tubuh yang menelungkup dengan posisi kaki yang patah. Kepalanya berputar 180 derajat. Aku segera kembali ke tempat duduk. Tubuhku gemetar hebat. Wanita itu menyelamatkan aku yang dikiranya hendak bunuh diri. Kini justru dia yang tewas dan disangka bunuh diri oleh orang-orang yang melihat. Sebuah kereta melambat dan berhenti tepat di depanku. Aku segera masuk ke dalam dan duduk sesuai dengan yang tertulis di karcis. Tubuhku masih gemetar. Gambaran potongan tubuh yang berceceran membuat degup jantungku tak beraturan. Entah kenapa aku merasa perjalananku ke Desa Marni tak akan berjalan mulus. Namun itu justru membuatku semakin mantap untuk sana. Seorang lelaki ikut duduk di seberangku. Dia tersenyum sekilas lalu menyandarkan tubuhnya di kursi. Aku terbangun saat matahari menyorot ke mata. Aku mengerjap lalu segera bangkit saat mendengar suara klakson kereta. Bumi yang kududuki mendadak bergetar. Aku menoleh ke belakang dan terkejut melihat kepala kereta yang begitu cepat tengah menuju ke arahku. Aku berguling keluar dari rel cepat yang aku bisa. Tepat saat aku berguling, kereta melintas. Ada apa ini?
Kenapa aku seolah dikejar oleh kematian? Dan di mana aku sekarang? Bukankah tadi aku ada di dalam kereta? Aku segera bangkit sejenak, menepuk-nepuk pantat dan paha yang terkena debu. Setelahnya aku memindah sekitar. Rel kereta ini, bukankah rel kereta di stasiun tadi? Mataku terbelalak saat melihat gadis kecil itu lagi. Gadis yang membawa boneka dan tengah bermain di tepi rel. Dia tersenyum senang sembari memainkan bonekanya. Lalu tiba-tiba dia menjatuhkan sesuatu. Dan sesuatu itu menggelinding ke tengah rel. Gadis kecil itu mengikuti sesuatu, dia lalu berjongkok untuk meraihnya. Namun sayang, tiba-tiba ada kereta yang melintas. Gadis itu tertabrak. Suara benturan keras dan gemeretak tulang yang patah membuat tubuhku mendadak kaku. Orang-orang yang mengerumuni lokasi kecelakaan itu, beberapa orang lainnya memunguti tubuh anak itu yang berceceran. Mual. Namun aku penasaran dengan sesuatu yang membuat anak itu turun ke tengah rel. Dengan langkah cepat aku menuju ke tempat terakhir bocah perempuan itu sebelum tersambar kereta. Sesuatu yang bergila membuat mataku silau. Aku memungut benda tersebut. Sebuah cincin dengan inisial huruf S. Lagi-lagi aku mendengar suara klakson kereta yang memekakkan telinga. Dan saat aku mendongak, kereta dengan cepat menuju ke arahku. Hah! Mbak, bahuku terasa terguncang. Aku membuka mata dan melihat pria yang tadi duduk di sebelahku tengah mengguncang bahu. Mbak, gak apa-apa? Mbak, iya, kenapa? Minum dulu, Mbak. Aku menatap pria asing itu dengan penuh curiga. Jangan-jangan dia berniat buruk padaku. Tenang aja, Mbak. Ini air mineral masih segel. Saya bukan orang jahat kok. Mbak habis mimpi buruk ya? Hati-hati, Mbak. Biasanya mimpi itu bukan hanya sekedar bunga tidur, tapi kadang mimpi itu sebuah isyarat. Aku menatap pria asing itu, wajahnya terlihat tak asing, tetapi aku sama sekali tak mengenalnya. Siapa dia? Aku berdiri di depan rumah yang cukup sederhana. Dindingnya masih dari papan. Halamannya luas dengan sebuah pohon mangga yang mulai berbuah. Antara satu rumah dengan rumah lainnya dibatasi oleh rimbunnya pohon pisang. Aku menatap KTP milik Marni yang ada di tanganku, lalu menatap nomor rumah yang terpasang di atas pintu sana. Sama, aku segera melangkah masuk ke dalaman rumah. Seup-seup mulai terdengar suara azan maghrib dari kejauhan. Telingaku menangkap suara gemericik air yang berasal dari belakang rumah. Permisi, Assalamualaikum. Cukup lama sampai suara gemericik air itu menghilang dan berganti dengan sautan suara para seorang perempuan. Waalaikumsalam. Siapa ya? Perkenalkan, saya Melda. Cari siapa? Maaf, sebaiknya Mbak masuk saja. Maghrib pamali ada di luar rumah. Aku bermaksud menunjukkan KTP Marni, namun seorang pria muncul dari balik tubuh perempuan tua itu. Iya, silakan masuk dulu. Mereka mempersilahkan aku masuk ke rumah sederhana yang masih berlantai tanah itu, diterangi oleh cahaya lampu kuning berdaya kecil. Pria itu kemudian pamit ke surau, dan aku duduk di kursi kayu yang ada di dalam rumah tersebut. Maaf, saya mau sholat dulu. Apa anak juga mau sholat juga? Tapi saya tidak membawamu kena. Perempuan tua itu meraih lenganku dan menuntun ke sumur yang ada di belakang rumah. Dia memintaku untuk wudhu. Lalu setelahnya dia membawaku masuk ke kamar tanpa pintu. Di dalam kamar itu hanya ada satu ranjang dan satu lemari kayu. Perempuan tua itu membuka lemari kayu dan meraih sebuah mukena dari dalamnya. Ini mukena anak saya, silakan dipakai. Apapun keadaannya dan dimanapun kita berada, jangan pernah lupa sholat. Karena hanya dengan sholatlah kita bisa berlindung dari perbuatan yang tercela. Setitik air mata jatuh di pipi. Ya Allah, sudah berapa lama aku tidak sholat. Kalaupun sholat aku selalu terburu-buru dan tidak pernah khusyuk. Perempuan tua itu keluar dari kamar dan masuk ke kamar lain. Aku menatap mukena lalu memakainya dan berusaha untuk sholat dengan khusyuk. Jadi ada kepentingan apa Mbak Melda ke rumah kami? Pria yang tadi memperkenalkan diri sebagai Ilham itu membuka pembicaraan.
Perempuan tua yang ternyata ibunda dari Marni itu keluar sembari membawa 3 gelas teh hangat di atas nampan. Lalu dia menyuguhkannya padaku dan duduk di sebelah Ilham. Saya kemari karena ingin mencari Marni. Ilham dan Bu Darsi saling pandang sebelum akhirnya sama-sama memandangku. Kalau boleh tahu, kenapa Nak Melda mencari anak saya? Aku memandang perempuan tua itu dengan iba. Aku takut apa yang akan aku sampaikan nanti mengguncangnya. Mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya saya kemari mencari Marni dan juga anak saya Intan. Marni itu beberapa minggu ini bekerja di rumah saya. Dan kemarin tiba-tiba dia hilang bersamaan dengan hilangnya anak saya. Bu Darsi nampak syok, lalu Ilham menepuk-nepuk tangan Bu Darsi dengan lembut. Mbak yakin kalau yang membawa anak Mbak itu Marni? Saya sangat yakin, Mas. Anak saya hilang bersamaan dengan hilangnya Marni. Dan saya tahu alamat rumah ini juga dari KTP ini. Aku mengelurkan KTP tersebut dan diterima oleh Bu Darsi. Dia menatap foto KTP, lalu dia menangis. Sudah Bu, sabar Bu. Marni. Marni. Aku tak tahu kenapa Bu Darsi menangis seperti ini. Tangisannya sungguh menyayat hati. Maaf Mbak, saya antar ibu ke kamarnya dulu. Aku mengangguk Ilham lalu membawa ibunya masuk ke kamar. Beberapa menit kemudian pria berkumis itu duduk lagi di depanku. Mohon maaf Mbak Melda, tapi Marni sudah lama sudah tidak tinggal di sini lagi. Lalu dia tinggal di mana? Bisa tolong antarkan saya ke sana sekarang? Saya harus mencari anak saya, Mas. Ilham menarik nafas panjang lalu mengembuskannya perlahan. Ini sudah malam. Sebaiknya Mbak Melda istirahat saja dulu. Pasti Mbak Melda capek setelah perjalanan jauh. Apa tidak bisa Mas Ilham antar saya ke sana sekarang? Saya takut nanti Marni keburu kabur. Insya Allah Marni tidak akan kabur. Pria itu memasang sebuah kain merah di depan pintu kamar yang tanpa daun pintu itu. Lalu dia mempersilahkan aku untuk tidur dalam kamar tersebut. Istirahatlah. Besok saya antar ke tempat Marni. Sorot mata pria itu terlihat serius. Pasti dia tidak akan berbohong. Baiklah, tubuhku juga rasanya sudah pegal. Aku pun masuk ke kamar tersebut. Sejenak aku memindai di dalam kamar sederhana itu. Ranjang kayu yang sudah terlihat lapuk. Ketika aku meletakkan bokongku, suara deritnya membuat jantungku deg-degan. Semoga saja ranjang ini tak roboh saat aku tiduri. Perlahan aku mulai berbaring. Bayang-bayang senyum Intan membuat rasa rinduku semakin besar. Di mana kamu sekarang, Nak? Suara kokok ayam jantan bersautan dengan suara azan subuh dari surau yang tak jauh dari rumah ini. Aku bangkit dan berjalan keluar kamar. Sudah bangun, Nak? Iya, Bu. Kalau gitu mari ke sumur, kita wudhu dan segera sholat subuh. Bu Darsi lebih dulu berwudhu, sementara aku menunggu di luar sumur, sembari melihat-lihat hamparan kebun kosong di belakang sumur. Kebun yang mayoritas berisi pohon pisang dan semak belukar itu nampak seram. Tiba-tiba saja mataku menangkap adanya pergerakan dari salah satu pohon pisang yang membuat aneh. Sepertinya hanya pohon satu itu yang bergerak. Daunnya naik turun padahal sama sekali tak ada angin. Aku menyipitkan mata saat samar-samar sebuah asap terlihat. Aku terkejut. Sosok perempuan dengan das terlusuh dan rambut panjang acak-acakan tengah memperhatikan aku. Nah, iya Bu. Ibu sudah selesai wudhu, sekarang giliran kamu. Iya. Sudah, abaikan saja. Kalau kau terus memperhatikannya, bisa-bisa dia kesini nanti. Bu Darsi melihatnya juga. Perempuan tua itu hanya mengangguk, lalu memintaku untuk segera berwudhu. Dia menungguiku sampai selesai dan kami masuk ke rumah bersama-sama. Matahari perlahan merangkak naik, sinarnya yang hangat menyambar ke seluruh alam. Aku mengikuti langkah Mas Ilham yang katanya akan membawaku ke rumah Marni. Dengan sangat hati-hati aku melangkahkan kaki. Jalanan di desa ini masih berupa tanah dengan bebatuan kecil. Mas Ilham terus berjalan, sesekali kami pun berpapasan dengan beberapa warga desa lain. Mereka menyapa dengan ramah, senyumannya mengembang seraya mengangguk sopan. Aku pun membalasnya dengan melakukan hal yang sama. 10 menit berjalan, aku dan Mas Ilham mulai berjalan di jalanan yang sepi. Rumah satu dengan lainnya berjarak sangat jauh.
Mas Ilham terus saja berjalan, seolah tujuan kami masih belum terlihat. Maaf Mas Ilham, apakah masih jauh rumah Marni? Sudah dekat, tinggal masuk gang di depan sana. Aku melihat ke arah gang yang ditunjuk. Aneh, gang tersebut nampak suram dan hening. Aku tidak yakin kalau di gang itu ada penghuninya. Langkah kakiku berhenti saat tepat berada di depan gang. Hawa dingin, aroma tanah dan aroma dedaunan kering yang terinjak bercampur jadi satu. Mas Ilham yakin Mbak Marni tinggal di sini? Mas Ilham hanya mengangguk dan tersenyum. Ayo kita masuk. Aku mengangguk dan kembali melangkah mengikuti Mas Ilham. Assalamualaikum ya ahli kubur. Dek, ahli kubur. Lagi-lagi langkahku terhenti saat mendengar Mas Ilham mengucap salam. Lalu aku baru sadar jika di depan sana nisan-nisan berjajar rapi. Pria itu sepertinya tahu jika aku tertinggal. Dia berhenti berjalan lalu menoleh ke arahku yang jauh di belakangnya. Ayo Mbak Melda. Katanya mau ketemu Marni. Iya benar tapi kenapa malah ke kuburan? Marni tinggal di sini. Marni tinggal di kuburan. Mas Ilham lagi-lagi tersenyum lalu memintaku untuk mengikutinya. Dengan sangat terpaksa, aku mengikuti langkah Mas Ilham untuk semakin masuk ke dalam kuburan. Suasana hening tercipta di antara kami. Tak ada suara lain selain suara gemersak daun yang terinjak dan suara ngengat. Mas Ilham berjalan melewati makam demi makam. Lalu dia berhenti di sebuah makam yang nisannya sudah usang. Nah, Mbak Melda, ini dia Marni. Aku membelalak. Mas Ilham membersihkan makam Marni dari dedaunan dan bunga kering. Lalu dia berjongkok sembari berdoa. Aku pun ikut berjongkok dan mengikuti doa Mas Ilham. Selesai mendoakan Marni, Mas Ilham menaburkan bunga yang sudah dia bawa sejak dari rumah. Awalnya aku kira dia hanya akan mampir ke makam untuk mendoakan kerabatnya, lalu ke rumah Marni. Ternyata disinilah sekarang rumah Marni. Marni meninggal 2 tahun yang lalu karena sakit. Entahlah, aku benar-benar tak bisa berpikir jernih. Jika Marni meninggal dunia 2 tahun yang lalu, terus siapa Marni yang ada di rumahku? Enggak mungkin. Marni bekerja di rumahku hampir sebulan ini dan dia nyata, bisa ku pegang. Dia bukan hantu. Mungkin saja ada orang lain yang memanfaatkan identitas Marni. Tunggu. Tapi KTP yang aku berikan benar KTP Marni kan? Di sana juga ada foto Marni dan wajah Marni mirip dengan yang ada di KTP. Jadi, mungkinkah sebenarnya Marni belum meninggal? Itu tidak mungkin. Aku sendiri yang memastikan jika Marni itu sudah meninggal. Aku juga yang memasukkannya ke liang lahat. Kami lalu sama-sama diam, tak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Dengan langkah lunglai, kami kembali ke rumah Bu Darsi. Perempuan tua itu menyambutku dengan senyum mengembang. Bagaimana nak? Sudah bertemu dengan Marni? Sepertinya saya pamit pulang saja. Mungkin biar polisi yang mencari Intan. Makan dulu sebelum pulang. Bu Darsi kembali ke belakang, sementara Mas Ilham duduk di teras sembari menghisap rokok. Aku masuk ke kamar dan berkemas. Memasukkan pakaian kotor ke dalam tas, sejenak aku menghela nafas panjang dan merebahkan tubuh keranjang. Tak terasa air mata kembali jatuh di pipi. Intan, ibu kangen. Nak Melda, makan dulu nak. Bu Darsi memanggilku dari suaranya sepertinya dia di dapur. Aku segera bangkit. Sudut mataku melihat mukena yang sempat aku pakai. Aku meraih mukena tersebut, melipatnya dan memasukkannya kembali ke lemari. Saat hendak menutup lemari, aku melihat sesuatu yang menyembul dari balik pakaian. Karena penasaran, aku meraih sesuatu itu dan menariknya. Sebuah foto pernikahan usang seorang pria dan wanita yang terlihat bahagia. Di samping mempelai perempuan, ada perempuan lain yang ikut berbahagia. Tiba-tiba saja Mas Ilham menarik foto usang tersebut dari tanganku. Dia tersenyum. Ini foto pernikahan Marni. Saat aku merindukan Marni,
Aku menatap foto ini sembari mengingat kembali kebersamaan kita sebagai saudara. Kepalaku mendadak pusing. Kelebatan peristiwa saat Marni menjadi korban pelecehan membuatku bingung. Tunggu dulu. Maaf sebelumnya. Apakah Marni dulu pernah menjadi korban pelecehan? Apa maksud Mbak Melda? Aku duduk di tepi ranjang, lalu menceritakan semua kejadian di rumahku semenjak hadirnya Marni. Dari mulai anak-anak yang mengulang dan mimpi-mimpi aneh itu. Aku ingat Marni pernah pulang dengan tubuh basah kuyup. Dan setelah itu dia jadi gadis yang tertutup. Berarti saat dibuang ke sungai itu dia selamat. Lalu Wino, dia menghilang. Aku berusaha mencerna apa yang tengah aku alami. Semuanya nampak rumit. Mas Ilham berpamitan keluar dari kamar dan menyuruhku untuk segera makan. Tak enak hati aku keluar dari kamar dan ke dapur. Bu Darsi masih sibuk menggoreng ikan. Aku bermaksud untuk membantu dengan membawakan piring ke meja makan. Namelda, duduk saja biar ibu yang siapkan. Enggak apa-apa bu. Rasanya aneh saja kalau Melda cuma diam. Bu Darsi tersenyum menggeleng. Aku membantu menatap piring dan gelas di meja makan. Meja yang hanya berbentuk kotak dan memiliki ukuran yang tak begitu besar. Bu Darsi meletakkan ikan goreng, sambal terasi dan sayur lodeh ke meja. Tak lama Mas Ilham datang dan duduk di meja makan, disusul dengan Bu Darsi lalu aku. Mari dicicipi makanan desa ini. Iya, makan yang banyak Namelda. Aku mengangguk. Aroma sayur lodeh buatan Bu Darsi benar-benar menggoda. Aku harus makan supaya otakku bisa bekerja untuk memecahkan masalah ini. Aku meraih pena dan kertas yang aku bawa dari rumah, lalu menuliskan setiap peruntuhan kejadian semenjak Marni datang ke rumah, termasuk dengan mimpi yang aku alami. Aku tak ingin ada satu detail pun tertinggal supaya aku segera menemukan Intan. Pertama, aku menulis nama Marni. Dia datang ke rumah, lalu sejak itu ada anak-anak yang menghilang. Dan ketiga, anak yang hilang itu ternyata adalah anak dari orang yang pernah membuli Sum dalam mimpiku. Marni juga suka menyimpan ubo rampe di kolong ranjang. Saat aku di kamar Marni, ada sosok menyeramkan yang hendak masuk ke kamar tapi tidak bisa. Mungkin ubo rampe tersebut bermaksud untuk mengusir hantu itu. Lalu aku menuliskan Wino, adik Sum yang ikut dipukul dan dibuang ke sungai. Sampai saat ini menghilang entah kemana. Tunggu. Jika Sum dan Marni adalah orang yang sama, lalu siapa hantu perempuan yang seolah terus menerorku dan tiba-tiba datang dan mengganggu ketenanganku? Iya, hantu itu. Hantu yang menerorku juga sangat mirip dengan Marni. Semua sudah kutulis, tapi tak ada satupun yang bisa aku gunakan sebagai petunjuk untuk mencari Intan. Kepalaku mulai berdenyut, suara deru motor terdengar berhenti di luar rumah. Aku bangkit dan mengintip melalui sela jendela kamar. Rupanya Mas Ilham. Bentar. Bukankah adik Marni bernama Wino? Lalu siapa Mas Ilham? Apa hubungannya dia dengan Marni? Mas Ilham melangkah masuk ke rumah. Aku beranjak keluar dari kamar. Mbak Melda mau ke stasiun sekarang. Saya antar ya. Gak usah mas, saya sendiri saja. Kemarin saya kesini sendiri kok. Gak apa-apa nak. Daripada jalan kaki jauh, angkot juga masih jarang di sini. Baiklah, saya ambil tas dulu. Aku kembali ke kamar dan meraih tas yang tergeletak di atas ranjang. Sepertinya aku akan menanyakan nanti saja saat di perjalanan. Aku berpamitan dengan Bu Darsi dan mengikuti langkah Mas Ilham ke motor. Lalu setelah Mas Ilham menyalakan motor, aku segera naik ke boncengan. Motor pun mulai melaju di jalanan yang masih berupa tanah dan kerikil itu. Maaf mas, saya boleh tanya? Mau tanya apa mbak? Sebenarnya apa hubungan Mas Ilham dengan Pak Marni? Saya adik sepupu Marni mbak. Saya sebenarnya anak dari adik Bu Darsi. Hanya saja kedua orang tua saya meninggal, sehingga Bu Darsi yang mengasuh saya sampai saya dewasa.
Mbak sudah menemukan titik terang di mana anak Mbak Melda? Entahlah. Saya tidak tahu. Semakin saya pikir semakin rumit. Boleh saya ikut berasumsi? Silakan, Mas. Marni kan sudah meninggal. Bisa jadi yang di rumah Mbak Melda bukanlah Marni yang asli. Dan hantu yang meneror Mbak Melda lah yang sesungguhnya Marni. Benar juga ya, Mas. Mungkin ada yang memanfaatkan wajah Marni dan berpura-pura jadi Marni untuk balas dendam. Yang jadi pertanyaan, siapa wanita yang menyerupai Marni itu? Oh ya, kalau boleh tahu, berapa usia Wino? Aku kurang paham. Yang ku tahu Wino dan Sumarni terpaut 3 tahun. Aku terdiam. Ya sudahlah, sekarang aku sudah sampai stasiun. Sebaiknya aku segera masuk dan memesan tiket supaya tidak kelama-lama di jalan. Ya udah, Mas, terima kasih informasinya. Saya pamit dulu. Iya, Mbak, hati-hati. Aku berjalan masuk ke stasiun sementara Mas Ilham memutar balik motor dan melaju. Aku mendapatkan tempat duduk tak jauh dari pintu. Saat duduk, seorang pria asing bertopi hitam ikut duduk di sebelahku. Dia tersenyum dan aku membalas senyumannya. Loh, kamu bukannya yang kemarin di bus ya? Oh ya, maaf, saya lupa. Benar, kamu adalah yang di bus waktu itu. Pria itu terkejut dan langsung merebut topi dari genggamanku. Soalnya aku membuka topinya. Sempat terlihat sebuah bekas luka di kepalanya sehingga membuat rambutnya pitak. Mbak, apa-apaan sih? Kamu yang apa-apaan? Kamu ngikutin aku ya? Iya kan? Buat apa? Kayak gak ada kerjaan lain aja sampai harus ngikutin kamu. Aku menarik kerah bajunya hingga salah satu kancing kemejanya lepas. Saat itulah aku melihat bekas luka sayatan di lehernya. Bekas luka itu memanjang dari depan ke belakang. Tubuhku membeku. Seketika ingat dengan yang diceritakan Mas Ilham saat aku bertanya tentang suami Marni. Mas Ilham bercerita jika seminggu setelah kematian Marni, suaminya depresi. Pria bernama Seto itu ditemukan bersimbah darah dengan leher yang nyaris putus. Beruntung Seto bisa diselamatkan. Namun keluarganya membawanya pergi jauh dari desa karena takut Seto melakukan hal nekat lagi. Seorang pria berseragam satpam menghampiri kami yang bersih tegang. Lalu aku mengalah dengan pindah ke gerbong lainnya. Sesekali aku melirik pria itu. Apakah mungkin pria itu adalah Seto? Bukankah Mas Ilham bilang dia berada jauh dari desa? Lalu kenapa dia mengikutiku ya? Kedatangan Marni sebagai ART baru di rumahku benar-benar membuatku sakit kepala. Misteri yang dibawanya membuat kepalaku memecah. Sebenarnya apa yang Marni inginkan ya? Kenapa dia mengganggu keluarga aku? Apa salahku padanya? Tubuh yang lelah ditambah suasana kereta yang sepi membuat mataku mulai mengantuk. Sesekali mulutku menguap seraya sedikit menggeliat untuk meregangkan otot yang terasa kaku. Sejenak aku melirik jam di tangan seorang penumpang yang ada di sebelahku. Pukul 5 sore, sepertinya aku akan sampai di rumah selepas Isya. Aku kembali memejam. Perlahan tapi pasti aku mulai terlelap. Semoga saja aku bisa bangun tepat waktu. Aku terbangun di tempat yang gelap. Lalu sekonyong-konyong sebuah cahaya muncul dan menyorot seorang anak yang tengah berdiri di gandeng seorang pria. Kedua orang itu berdiri membelakangiku. Lalu perlahan anak perempuan itu menoleh ke arahku. Wajahnya sangat pucat dan lelehan darah di keningnya. Seketika aku baru sadar. Intan, Intan, tunggu Bunda Intan, teriakku. Mendadak bumi berguncang, aku terombang-ambing dan mencari sesuatu untuk berpegangan. Tapi tidak ada yang bisa kupegang. Aku pun terjatuh. Mbak gak apa-apa? Iya. Saya kenapa ya? Mbak sepertinya sedang bermimpi buruk. Mbak teriak-teriak memanggil nama Intan. Apa semuanya baik-baik saja, Mbak? Iya, aku hanya merindukan anakku. Memang dia kemana? Entahlah. Dia tiba-tiba hilang. Hilang? Sudah lapor polisi? Di daerah rumahku sedang ramai anak hilang. Kukira aku sudah menjaga putriku baik-baik. Ternyata aku kecolongan. Apakah Mbak tinggal di daerah ini? Di ponsel itu tertulis jika ketiga orang tua anak hilang itu tewas mengenaskan.
kepala mereka terpisah dari tubuhnya. Jika ketiga orang anak itu sudah tewas, apakah itu artinya giliranku dan Mas Irwan? Mbak? Maaf. Sepertinya apa yang sedang terjadi di daerah Mbak itu ada hubungannya dengan ilmu hitam. Kenapa gak coba cari kiai atau ustadz? Ilmu hitam? Iya. Hilangnya anak-anak itu aneh. Kematian orang tuanya juga aneh. Dan tak ada sedikit pun sidik jari yang tertinggal. Tak ada rekaman CCTV yang menunjukkan ada orang lain keluar masuk rumah orang tuanya yang sudah tewas itu. Apalagi kalau bukan ilmu hitam. Benar juga ya. Sebelum terlambat dan semuanya jadi rumit, lebih baik Mbak cari kiai atau ustadz yang mumpuni dalam hal ini. Siapa tahu anak Mbak bisa ditemukan. Iya, terima kasih. Setibanya di rumah nanti, aku akan coba cari kiai atau ustadz untuk membantu. Setelah mengambil motor di bengkel, aku segera melaju pulang. Tepat saat azan maghrib berkumandang, motorku masuk ke area perumahan. Hening dan sepi. Rumah-rumah nampak tak berpenghuni, gelap. Aku memacu motor lebih kencang melihat kondisi perumahan yang seperti terbengkalai membuatku takut. Jangan-jangan Mas Irwan dan ibu mertua juga meninggalkan rumah seperti para tetangga. Tak lama motor masuk ke pekarangan rumahku, sama seperti rumah lainnya yang gelap. Padahal aku baru meninggalkan rumah 2 hari, tetapi kondisi perumahan ini sudah jauh berbeda. Halaman rumahku nampak kotor oleh dedaunan kering yang berserakan. Suara daun dan ranting kering yang terinjak membuat suasana hening sedikit terkurang. Aku mengetuk pintu. Assalamualaikum Bu, Mas Irwan. Hening, tak ada sautan. Aku mencoba mengintip melalui jendela. Meskipun gelap, aku masih bisa melihat sedikit berkat bantuan sinar bulan purnama. Ruang tamu nampak berantakan, meja terbalik dan foto di dinding terlihat tak rapi. Lampu meja di dekat sofa pun tergeletak melintang di atas sofa. Beberapa majalah berserakan di lantai. Aku mencoba menekan handle pintu. Terkunci. Berkali-kali aku tekan tetapi tak membuat pintu terbuka. Ibu, Mas Irwan, apa kalian di dalam? Hening, lagi-lagi hening. Sepertinya mereka tak ada di rumah. Tapi kemana mereka? Aku turun dari teras dan hendak naik ke motor. Namun suara ranting patah di belakang rumah membuatku urung melakukannya. Aku segera berlari ke belakang rumah. Ibu, Mas Irwan, apa itu kalian? Teriakku sembari berjalan. Suasana perumahan yang sepi ditambah gelap yang menyelimuti membuatku sedikit ragu untuk melangkah. Namun lagi-lagi aku harus menyingkirkan rasa takut itu demi orang-orang yang kusayang. Ibu, Mas Irwan. Aku sampai di belakang rumah pun kosong. Tak ada siapapun di belakang rumah. Namun aroma busuk yang sangat kental menusuk hidungku. Bau apa ini? Aku mengibaskan tangan di depan hidung. Akan tetapi aroma itu masih saja tercium. Aku hendak kembali melangkah saat kakiku terantuk sesuatu. Sesuatu itu terasa kenyal saat terinjak. Penasaran aku membungkuk untuk meraih sesuatu itu. Bulan tiba-tiba tertutup awan, malam menjadi semakin gelap dan aku harus meraba sesuatu yang hampir membuatku jatuh itu. Panjang, dingin, kenyal dan sedikit berlendir. Aku mendekatkan tanganku yang tadi meraba ke hidung. Seketika perutku terasa mual. Aroma lendir yang menempel di jariku sangat busuk sekali seperti bangkai. Mataku melotot. Bangkai? Bangkai apa yang bentuknya panjang? Apakah ular? Rembulan kembali bersinar membuat sekitar kembali terlihat. Aku segera melihat sesuatu yang kuyakini bangkai itu. Mayat. Tubuhku refleks mundur hingga jatuh karena menginjak batu. Sialnya aku jatuh di atas tubuh mayat lainnya. Aku mundur dengan posisi mengengsot. Tumbukan mayat membuatku tak bisa bergerak. Mayat orang-orang penghuni rumah. Ini apa yang sebenarnya sedang terjadi? Aku berusaha untuk bangkit. Aku harus melapor ke polisi. Mendadak terdengar suara langkah kaki di belakangku. Apakah itu Mas Irwan? Atau jangan-jangan itu suara langkah kaki psikopat yang sudah membunuh warga perumahan ini? Langkah kaki itu kini hanya satu. Ada beberapa langkah kaki. Tubuhku semakin kaku. Melda? Mas? Namun senyumku menghilang saat melihat apa yang dibawa Mas Irwan dan ibu mertua di tangannya.
Kamu sudah pulang, Melda? Apa ini? Perutku semakin mual saat melihat potongan kepala manusia di tangan ibu mertua. Semakin ibu mertua mendekat, aku semakin mundur. Kenapa, Melda? Apa kamu takut? Mas Irwan ikut mendekat. Aku semakin mundur hingga tak bisa lagi bergerak karena punggungku sudah menempel di dinding rumah. Pasti kamu takut dengan kepala ini ya? Ibu mertua melempar potongan kepala itu ke sembarang arah. Kemarilah sayang, aku merindukanmu. Mas Irwan merentangkan kedua tangannya. Mas Irwan dan ibu mertua itu sudah gila. Aku harus segera pergi dari sini. Jika tidak, aku pasti akan ikut mati. Aku segera berlari saat melihat Mas Irwan semakin mendekat. Namun belum begitu jauh saat tiba-tiba rambutku ditarik dari belakang. Rasa sakit dan pedih membuatku meringis kesakitan. Mau kemana kau, Melda? Kenapa sayang? Kamu terkejut? Pasti kamu sangat syok mengetahui semua ini. Lagi-lagi aku hanya diam tetapi mataku terus menangis. Katakan di mana Intan? Apa kau menemukannya? Aku menggeleng. Mas Irwan semakin menarik rambutku. Aduh, sakit Mas. Apa? Sakit? Kalau tak mau sakit, cepat katakan di mana Intan. Kau pasti sudah menemukannya, bukan? Aku tidak tahu di mana Intan, Mas. Bohong. Jangan bohong padaku, Melda. Di mana Intan? Di mana Intan sayang? Ayo katakan pada ibu. Melda nggak tahu, Bu. Melda nggak menemukan Intan. Ibu mertua melepaskan tangannya, lalu beralih menamparku keras. Seketika aku merasakan rasa besi di dari mulutku. Katakan di mana Intan? Kembalikan dia pada kami atau kau akan mati. Tangan ibu mertua terangkat ke atas bersiap untuk menusuk kepalaku dengan belati yang entah sejak kapan dia bawa. Namun tangan Mas Irwan sigap meraih tangan ibunya. Jangan, Bu. Irwan, seret dia ke belakang. Besok adalah waktunya. Jangan sampai dia lepas, teriak ibu mertua. Mas Irwan menarik rambutku lagi. Kali ini lebih keras hingga aku yang berjatuh. Kenapa, Mas? Kenapa kamu melakukan semua ini? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Apa? Tarikan di rambutku mengendur. Aku jatuh terduduk di tanah. Rasa sakit di tubuhku tak seberapa sakit dengan rasa sakit di hatiku. Kamu mau tahu alasannya? Mas Irwan membungkuk. Aku mengangguk lemah. Balas dendam, Melda. Balas dendam. Tawa yang begitu keras memecah keheningan malam yang mencekam. Dendam? Iya, dendam. Dendam, Melda. Mata Mas Irwan berkilat penuh kemarahan. Namun mata itu seketika redup saat ibu mertua menepuk pundaknya. Bawa dia masuk ke belakang, Irwan. Besok kalau Intan sudah ketemu, baru kita eksekusi dia. Bibir ibu mertua tersungging sinis. Mas Irwan menarik lenganku lalu menyeretku ke belakang rumah. Lalu Mas Irwan membuka sebuah pintu yang tertutup oleh rimbunnya semak belukar. Aku tak tahu jika di rumah ini ada pintu rahasia. Padahal sejak kecil aku tinggal di sini. Entahlah. Ibu mertua lebih dulu melewati pintu itu. Lalu Mas Irwan mendorong tubuh memaksaku untuk melewati pintu itu. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba saja Mas Irwan berteriak kesakitan. Sedetik kemudian tangannya yang memegangiku pun lepas. Aku menoleh. Mas Irwan berjongkok sembari memegangi kepalanya. Pandanganku beralih pada sosok hitam yang berdiri di belakang Mas Irwan. Sosok itu meraih tanganku dan membawaku lari. Ayo, kita harus segera pergi. Jangan sampai dia mendapatkanmu. Suara itu. Sepertinya aku kenal suara itu. Aku menghentikan langkah membuat sesosok berjaket hoodie hitam itu ikut berhenti. Siapa kau? Mataku menyipit, berharap bisa melihat wajah sosok hitam itu. Tak perlu tahu siapa aku. Dia kembali meraih tanganku dan mengajakku berlari. Namun aku hanya diam. Jelaskan dulu siapa kau sebenarnya. Aku akan menjelaskannya semuanya, tapi nanti
Sekarang sebaiknya kita pergi sejauh-jauhnya dari sini. Aku masih terdiam, menelisik sosok di depanku dari atas ke bawah lalu ke atas lagi. Itu mereka, teriak ibu mertua. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.